pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Salam jumpa lagi dalam kebersamaan kita dalam renungan harian saat teduh pada hari ini, Kamis 3 September 2020. Bersama saya Bapak Pendeta DS Dariman dari Jemaat Ebenezer Bekasi. Mari saudara-saudara kita luangkan waktu kita untuk merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan pada hari ini sebelum melaksanakan atau mengangkat sebuah aktivitas kita pada hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Padamu Tuhan kami angkat segala pujian syukur. Kami percaya bahwa Engkau selalu menatang kami dengan kasih-Mu. Dan inilah bukti bahwa hari ini kami boleh tetap menikmati hari baru daripada-Mu. Dan ajar kami Tuhan bukan sekedar menikmati kebaikan-Mu, tapi biarlah kami mampu untuk mensyukuri segala karya Tuhan itu dengan mengambil waktu sejenak untuk merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu setiap hari, agar kami semakin dipenuhi dengan suara kebenaran dari firman-Mu, sehingga dengan itu kami mampu mewujudkan, melaksanakan, melakukan segala aktivitas kami demi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Berkenanlah Tuhan menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah firman-Mu ini senantiasa dapat menjadi pedoman di dalam hidup kami. Ampuni salah dosa kami, dengar doa ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Keluaran pasal 9 pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Demikian sabda firman-Nya. Tulah ke-7, penyakit sampar pada ternak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun dan bicaralah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah mendengar firman-Nya serta mau melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara-saudara, tema yang diberikan kepada kita pada hari ini, jangan mengeraskan hatimu. Jangan mengeraskan hatimu. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sadar atau tidak sadar saudara-saudara, tapi tentu kita paham bahwa dewasa ini roh kecongkakan itu sedang melanda manusia. Dan buktinya banyak orang yang terlalu gampang mengklaim dirinya lebih dari orang lain, atau merasa lebih hebat dari orang lain, merasa punya kemampuan dari orang lain, merasa punya kekuatan daripada orang lain, sehingga saudara-saudara pasti tahu akibatnya adalah orang lain diremehkan. Dan tentu orang-orang seperti ini sangat-sangat tidak bisa mengandalkan orang lain, karena ia selalu merasa bahwa dia adalah yang memiliki power atau kekuatan untuk mengatasi apapun, termasuk orang lain. Tapi saudara-saudara, apakah benar seperti itu? Tentu tidak. Tuhan selalu mau mengingatkan kita semua agar kita jangan terjebak pada roh kecongkakan seperti itu, roh kesombongan seperti itu. Tapi ini tidak usah kita heran. Dari zaman dulu memang sudah banyak karakter-karakter, tabiat-tabiat seperti itu.
pada masa lampau itu. Dalam perikop pembacaan kita pada hari ini, lihatlah sosok seorang penguasa yang disebut Firaun yang punya kuasa yang luar biasa. Dan saudara tahu dengan kekuasaan itu ia semakin congkak. Ia tidak mampu untuk memandang orang lain itu sebagai sesuatu yang perlu mendapatkan penanganan yang lebih baik. Termasuk ia tidak pernah menganggap orang lain ataupun Tuhan sekalipun dianggapnya tidak punya pengaruh baginya. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika Firaun mencoba untuk menahan keberadaan orang Israel di dalam pengasingan itu, maka apa yang terjadi bahwa Firaun ini tidak akan pernah mencoba melepaskan mereka karena aset yang dianggap oleh Firaun itu ada di dalam diri para orang Yahudi Israel itu sebagai tenaga Yahudi, pekerja paksa, dan mereka itu bisa diapakan saja menurut pandangan Firaun. Dan karena itu ketika Tuhan mengutus Musa untuk menyatakan ini kepada Firaun agar membebaskan umatnya, tentu Firaun ini sangat tidak ingin supaya bangsa itu terbebaskan. Dan apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa, sampaikan kepada Firaun, jikalau ia tidak ingin membebaskan umatku, maka ia akan menghadapi apa yang dinamakan tulah, penyakit sampar bagi ternak mereka di seluruh negeri ini. Ancaman ini atau katakanlah teguran ini dianggap oleh Firaun adalah sesuatu isapan jempol. Tidak akan mungkin. Tapi justru dalam kondisi seperti inilah Tuhan menyatakan kuasanya, mencoba untuk menghancurkan kecongkakan, kesombongan seorang manusia, bahwa tidak ada kekuatan yang melampaui kekuatan Tuhan dalam mengatasi segala masalah, termasuk dalam kekerasan hati dari Firaun itu sendiri. Tuhan tidak main-main saudara-saudara ketika ia sungguh-sungguh mengingatkan kita, tetapi kita tidak mampu untuk mencoba untuk merendahkan diri. Apa yang terjadi ketika Firaun mengeraskan hatinya untuk tidak membebaskan umat Tuhan, maka itu akan mendatangkan sebuah akibat yang luar biasa bagi bangsanya. Apa yang terjadi saudara-saudara, seluruh ternak dari umat Tuhan, dari umat Mesir itu, bangsa Mesir itu sungguh-sungguh mengalami kematian. Tetapi herannya, ternak dari orang Israel itu, umat Tuhan itu, semuanya terbebaskan dari tulah itu. Firaun diingatkan oleh Tuhan bahwa itulah akibat kalau kita tidak mendengarkan sebuah teguran Tuhan. Tulah yang diberikan Tuhan itu tidak boleh dianggap sepele. Apa yang dinyatakan oleh Tuhan itu harus dibawa di dalam penerimaan kita, penaklukan diri kita yang keras hati ini di dalam sebuah suasana yang dinamakan rendah hati. Kalau kita tidak peduli terhadap sebuah teguran Tuhan, maka itu akan mendatangkan akibat yang menyesakkan kita dan juga orang lain. Inilah konsekuensi dari Firaun. Ia berkeras hati dan rakyatnya, umatnya itu merasakan dampak. Kekerasan hati Firaun ini sangat kita sayangkan. Dan itu juga yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tapi kita belajar saudara-saudara dari firman Tuhan ini. Kalau kita terus mengeraskan hati kita melawan Allah, maka kita tidak akan pernah beroleh sesuatu yang dinamakan sebuah buah sukacita itu sendiri. Ketika kita mencoba hidup di luar alur dan apa yang diatur oleh Tuhan, maka kita sendiri akan mendapatkan sebuah hal-hal yang mendatangkan duka cita bagi diri kita sendiri. Karena itulah saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita setia kepada Dia. Tuhan mau supaya kita semakin mempercayakan hidup kita kepada Dia. Dan itu harus diawali dalam penaklukan diri kita untuk tunduk di bawah tuntunan Allah itu sendiri melalui firman-Nya, melalui perintahnya, sebab kesetiaan itu adalah tidak dapat dipisahkan
dari ketekunan dan kesabaran kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tanpa kesetiaan, tanpa penaklukan diri, mustahil kita bisa meraih janji-janji Tuhan. Karena itulah saudara-saudara, ketika Tuhan memberkatimu, ketika Tuhan telah menolong kita, janganlah jauh darinya. Biar bagaimanapun kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita angkat pujian saudara-saudara dari PKJ 265 ayat 1 dan 2, bukan karena upahmu. Mari kita kembali berdoa, mengakhiri ibadah ini kita berdoa. Kami tahu Tuhan betapa berbahayanya ketika kami hidup dalam mengeraskan hati kami. Ketika kami tidak mampu untuk menaklukkan diri kami di atas kepentingan Tuhan. Dan kami belajar bahwa upah dari sebuah kekerasan hati itu akan mendatangkan duka cita, kepahitan hidup bagi kami. Ajarlah kami tidak bersikap seperti Firaun, tapi ajarlah kami untuk senantiasa belajar dari firman, untuk senantiasa rendah hati, untuk senantiasa mau dituntun oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Seberapa kami yang mendengarkan sabdamu hari ini, Tuhan tolong berkati kami semua, dan rubahlah kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh rendah hati, yang tidak senantiasa berjalan pada kekerasan hati kami, agar ketika kami rendah hati, kami mampu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Tuhan, seluruh aktivitas kami hari ini, kami percayakan kepadamu. Kami juga percayakan pribadi kami masing-masing, keluarga kami, pelayanan-pelayanan kami. Berkenanlah Tuhan memberkati. Kami selalu berdoa kepadamu Tuhan, berikanlah kami senantiasa kekuatan kesehatan yang prima. Teristimewa, hindarkan kami dari sakit penyakit, khususnya corona yang
semakin Tuhan juga tetap mencemaskan bagi banyak kami. Kami percaya Tuhan selalu menjadi penolong kami. Ini doa kami Tuhan, dengar dan sempurnakan. Ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.